Tuhan, pada pagi hari ini kami sekali lagi mau datang di hadapan-Mu. Mari Tuhan, bawa setiap hati kami, buat setiap hati kami, mata kami tertuju padamu sekali lagi. Tuhan, biar Engkau yang jadi pusat dari segalanya dalam hati kami. Syakara namanya syukuru, kiara namanya sakara namanya syakara kiara kiara namanya syakara namanya syukuru Tuhan, sekali lagi biar lagu ini jadi doa dari setiap hati kami, jadi kerinduan setiap hati kami. Jesus, Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari sekali lagi katakan, Jesus be the center of, biar Kau yang jadi pusat hidup kami. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always
ku sembah dan kau ku sembah. Oh, berdiri untuk setiap keluarga demi keluarga. ku Kami berdiri Tuhan untuk kota demi kota. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, hamba mau ada Engkau Tuhan. Hamba minta ada Engkau di dalam setiap ruang-ruang doa kami, di dalam setiap ruang-ruang penyembahan kami, di dalam setiap keluarga demi keluarga. Sekali lagi hamba minta di heaven, di realm Tuhan. Sekali lagi hamba minta Engkau yang hadir. Hari itu bukankah Engkau sendiri yang mengajarkan setiap pagi untuk membukakan setiap tingkap-tingkap langit. Setiap pagi kami meneriakan nama-Mu. Setiap pagi kami menaikkan mezbah di hadapan-Mu. Hari pagi hari ini Tuhan, biar ada rasa, biar ada cinta yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar keluarga demi keluarga ada mezbah yang dinaikkan, ada penyembahan pujian yang dinaikkan. Mari Bapak Ibu semuanya, jangan pernah jadikan lagu ini menjadi seperti korporat. Lagu korporat yang dinaikkan bersama-sama. Tapi biar dari rumah demi rumah, biar dari setiap kamar demi kamar, biar dari setiap keluarga demi keluarga, lagu ini menjadi lagu penyembahan personal antara kami dan Engkau. Sekali lagi ini menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang kisah cinta kami antara kami dan Engkau Tuhan.
shekene rebe baba baba. Shada barabashe. Shakana rabu. Buat kami selamanya kami lihat cinta-Mu. Caramu mencintaiku, Sekali lagi tarik hati kami. cerita proses Sekali lagi ciumi kami Tuhan. Bangkitkan portal-portal ilahi-Mu. Bangkitkan portal-portal cinta-Mu. menyerah akan hidupku. Ku kagum biar seluruh Ku hidup kagumi ada ukiran cinta-Mu Tuhan. Kiara basyada barabababababa. cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir Tuhan. Hamba minta biar ada roh-Mu, biar ada nafas-Mu di heavenly realm. Kiara basyada. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidup. Biar Engkau yang ada di dalam setiap cerita hidup Di kami. titik terendahku Kiara Kau hadir basyada. mengangkatku. Ku tahu Kau menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Padamu ini kami Tuhan di hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, tembusi kami sekali lagi. Jangan pernah biarkan kami tertidur Tuhan. Bangkitkan para penyembah. Bangkitkan Tuhan kekasih-kekasih-Mu. Bangkitkan gelora yang baru Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan ini cinta Tuhan. Cinta dan bukanlah bebanku. Ini rindu tentang Yesusku. Ini rindu kepadamu, Yesusku. Membawa bangsa, membawa keluargaku di datang hadapan-Mu. kepadamu. Membawa anak-anakku di Ini kami hadapan-Mu. Tuhan di hadirat-Mu. Membawa bangsaku di hadapan-Mu. Ini cinta dan bukanlah bebanku. Ini rindu Ini rindu tentang surga-Mu yang menyentuh. Yesusku, membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami Tuhan di hadirat-Mu. Biar kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari hadir dalam setiap perkataan. Buat hati kami ini terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Yesua. Terima kasih sekali lagi. Biar hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Iya, Bagi semuanya. hari ini kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, kalau bukan Engkau, siapa yang membawa kami sampai hari ini? Kalau bukan Engkau, siapa yang bisa memegang kami, Tuhan, untuk hari-hari di depan? Kalau bukan Engkau, siapa yang bisa menghidupkan hati kami? Kalau bukan Engkau, siapa yang bisa, Tuhan, membawa kami lebih dan lebih lagi masuk? Oh Kudus, biar pagi hari ini kami berjatuh dengan biar hati ini Tuhan kembali hidup. Silupi kami Tuhan, silupi kami hanya sampai Kau sendiri yang menyalurkan kehidupan. Bukan Engkau yang merubah para pelacur menjadi penyembah. Bukan Engkau yang merubah penjahat-penjahat menjadi pahlawan. Bukan Engkau yang mengubah orang-orang yang sangat hidup menjadi luar biasa. Dan Roh Kudus pagi hari ini, biarkan kami menjadi penyembah-penyembah cinta yang menyatu dengan hati, yang sungguh-sungguh mengeluarkan God's level, love level, yang mengalami dunia. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Kami tidak mau kehilangan satu momen pun. Kami mau bersama Kau. Terima kasih Tuhan. Mari terus bicara dalam nama Bapa Putra. Saudara tahukah, kalau saudara
mempersembahkan korban di zaman dulu, maka korban semua harus dibubuhi oleh garam. Saudara, seperti Tuhan berkata, tidak mau kalau korban itu tanpa rasa. Dia mau korban itu ada bumbu garam dan baunya akan berbeda. Saudara, rasanya akan berbeda. Ada banyak orang yang tanpa sadar sudah melakukan penyembahan tanpa rasa. Kenapa? Sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada, saudara, spark di dalam hatinya. Yang ada cuma tugas dan beban. Dan sekali lagi Tuhan berkata, bisakah engkau memberikan penyembahan dengan rasa? Bisakah engkau memberikan penyembahan dengan cinta? Saudara, yang kedua, kalau saudara tahu Yesus berkata, jadilah garam dunia, supaya engkau mengeluarkan God flavor. Saudara, dalam bahasa yang lain, God flavor adalah love flavor. Ada sebuah rasa cinta yang harus disebarkan kepada seluruh dunia. Dan saya berdoa setiap kita pagi hari ini memberikan God flavor. Saya berdoa tidak ada seorang pun dari kita yang sekedar saudara ikut. Tapi saya berdoa ada God flavor yang begitu kuat pagi hari ini kita bisa berikan. Saudara, kenapa Tuhan sangat menginginkan Pondok Daud? Kenapa Tuhan sangat menginginkan saudara itu kembali dibangun di akhir zaman? Karena di dalam semua yang Daud buat ada penyembahan cinta dan ada God flavor. Mari saya bukakan yang pertama. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka lah aku mau dihormati. Saudara bisa bayangkan hari itu. Saudara, ada sebuah arak-arakan yang Daud susun. Sebuah orkestra yang Daud susun. Saudara, mulai di depan ada peniup shofar. Kemudian ada para imam dengan dupa yang sangat harum. Saudara, kemudian ada yang namanya tabut. Kemudian para pahlawan, Alkitab mencatat itu. Kemudian ada semua pemain musik. Dan kemudian di belakangnya masih ada prajurit yang berderap. Dan kemudian setiap 6 langkah ada mesbah yang disiapkan. Dan di mana Daud? Daud ada di paling belakang. Daud ada bersama saudara dengan siapa? Budak perempuan. Dan budak perempuan ini kerjanya cuma bawa air dan mencuci saudara tangan para pahlawan, mencuci saudara hal-hal yang kotor, dan dia cuma bawa air untuk memberi minum kalau mereka sangat letih. Saudara, tetapi dia berkata, aku ini mau di sana. Kenapa? Saudara, karena dia cuma pengen menari. Saudara, yang lain berderap dengan sangat baik. Saudara, semua teratur. Tetapi saudara, para wanita ini bebas bergerak. Karena dia bawa air untuk memberi minum. Dan dia bisa maju ke depan. Dia bisa bergerak dengan bebas. Dia bisa menari. Saudara, dan Daud mau berkata, aku mau di sana. Dia mau menari dengan bebas. Dia tidak melakukan dengan gerakan yang teratur. Atau dengan para iman yang cuma sujud menyembah dan membawa dupa. Bahkan saudara, dia tidak mau dengan darah para pahlawan. Tetapi dia mau, saudara ya, mau sungguh-sungguh bahwa dia menari bersama para budak. Kapan terakhir saudara benar-benar pengen menari? Bukan karena disuruh menari. Kapan terakhir? Bukan karena dikatakan pada oleh WL, ayo bergerak, ayo tepuk tangan, ayo berputar. Tapi dalam hatimu saudara datang dan berkata, Tuhan, aku pengen menari. Aku pengen memberi minum. Hanya orang. Aku mau membasuh kaki mereka dengan dari keletihan. Aku mau ada di situ dan melakukan pekerjaan yang paling rendah. Saudara, dia harusnya raja yang paling bicara.
Dia harusnya pemain musik yang paling keren. Saudara, dia harusnya yang pimpin saudara di depan dengan deklarasi. Dia mungkin juga yang mengangkat hukuman paling mahal. Tapi dia berkata, Tuhan, aku pengen yang paling belakang. Karena aku ini gak layak. Saya berdoa, saudara, setiap kita saudara, bisa sungguh-sungguh berkata, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku benar-benar masuk lebih dalam. Aku mau Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh masuk lebih dalam. Saudara bisa siap. Saudara semua menangkap suara saya dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Soalnya ada yang masuk berkata bahwa kurang jelas, saudara. Saudara, yang kedua, di dalam 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain linen. Saudara, dia nari sekuat tenaga. Saya mau tekankan kata sekuat ya. Saudara, seringkali kita ini asal-asalan. Seringkali saya juga asal-asalan berdoa, asal-asalan menyembah. Saudara, bahkan keluar suara aja males. Kita udah kayak ikan koki, saudara. Mulut aja, tapi tidak, saudara, terdengar suara. Saudara, itu saya teman itu. Saya ke Ambon. Pada waktu saya ke Ambon, saudara, saya KKR di depan 5.000 orang. Dan saya baru pertama kali dari itu. Saudara melihat bahwa pemain musik dan semua suara di panggung dikalahkan oleh suara 5.000 anak, saudara. Saudara, 5.000 orang Ambon itu nyanyi. Dan nyanyi yang bagus banget, saudara, saut-sautan. Yang di panggung hampir nyaris tak terdengar. Saudara, itu mereka nyanyi Yesus Manise. Sampai hari ini, saudara, yang suara itu terdengar Yesus Manise. Saudara, dan itu suara memenuhi seluruh. Bagus banget. Saya berlutut. Dan saya bilang, Tuhan, bagus banget. Tuhan bilang, iya. Saya bilang, keren banget. Dan saya berlutut dan saya bilang, Tuhan, saya ini bahagia bisa ada di tempat ini. Tapi tiba-tiba Tuhan datang di dekat saya dan berkata, tapi kamu tahu, penyembahanmu nyaris tak terdengar. Hari itu saya baru kehilangan Pak Paul. Dan saya tetap melayani. Saya keliling dari satu pulau ke satu pulau. Ke tempat-tempat yang dulunya saudara susah buat didatangi karena waktu. Karena kalau ada Pak Paul, saudara susah buat saya pergi lama-lama. Jadi hari itu saya memutuskan buat pergi. Karena buat saya ini kesempatan setelah beliau pulang. Tapi saya tidak bisa pungkiri, saudara. Hati saya begitu flat. Saya pengen melakukan buat Tuhan. Saya pengen melakukan untuk pergi ke tempat yang selama ini saya nggak sempat. Atau susah pergi karena waktu. Tapi nggak bisa dipungkiri. Saudara, hati saya flat. Nyaris tak terdengar apa-apa. Yang ada cuma berkata, oke Tuhan, aku di sini. Banyak. Dan saudara, saya berdoa. Tidak ada seorang pun yang seperti itu. Tapi saudara bisa dengan sekuat hati, sekuat tenaga, sekuat saudara, apa yang saudara bisa untuk memberikan sebuah penyembahan cinta. Saudara Daud melakukan itu dan itu menyentuh hati Tuhan. Sampai Tuhan berkali-kali bilang sama saya, adakah Daud akhir zaman
yang mau menemaniku lagi untuk membuat sebuah penyembahan cinta. Saudara, kita baca ayatnya berkata begini, Mazmur 119, 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Sebab aku tahu sendiri, sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, hari itu saya ke Israel, dan saya di kota City of David. Ketika saya berdoa, menyembah, dan tiba-tiba saya melihat Daud datang. Sudah itu pertama kalinya Daud berkata pada saya, kamu pikir saya menyembah 7 kali dalam sehari karena saya begitu menyintai Tuhan? Saya bilang, iya pasti. Dia bilang, saya ini orang sakit. Saya ini penuh dengan utang darah. Saya ini orang gila. Kalau tidak, maka saya tidak membunuh begitu banyak orang. Kalau tidak, saya ini tidak menjadi seorang pemarah. Dan anak-anak saya akan lahir normal. Kenapa anak-anak saya bisa saling bunuh? Kenapa anak-anak saya bisa saling iri? Kenapa anak-anak saya bisa saling takut? Saudara, kita tahu ceritanya. Saudara, mereka bisa saling jatuh cinta. Saudara, dan mereka bisa saling bunuh. Istri Daud juga tidak satu, banyak. Saudara, dan kemudian juga saudara, Adonia cuma pengen Abisak, memang itu melanggar. Saudara ya, berarti dia pengen sejajar dengan Salomo, dengan raja. Saudara, dan dibunuh sama Salomo. Tapi saudara bisa bayangkan, bagaimana bisa lahir kondisi seperti itu kalau tidak dari bapak yang sakit atau dari ibu yang sakit. Dan Daud bilang, aku butuh menghadapi semua tekanan, menghadapi semua ejekan, menghadapi keluargaku, menghadapi dari dalam dan dari luar. Aku ini tidak bisa kalau aku tidak nyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Itu seperti obat, menenangkan, menguatkan, memulihkan, membuat aku waras, membuat aku menerima hikmat. Dan dia bilang, aku tidak lakukan dengan biasa, tapi karena I did it sungguh-sungguh desperately, aku butuh itu. Saudara, kalau saudara butuh penyembahan, saudara tidak akan berkata ini beban dan harus, tapi saudara bilang, Tuhan, sanggup hidup. Kalau aku tidak dapat infus dari hatimu, aku tidak dapat cinta dari ciumanmu, aku tidak dapat kabar dari sayapmu, tembusi aku Tuhan. Aku sungguh-sungguh butuh dari setiap hal, supaya aku ini tetap ada dalam cintamu. Saudara, itu Tuhan datang malam-malam kepada saya. Dia menunjukkan saudara, bagaimana Adam keluar dari Taman Eden, meninggalkan persekutuan, meninggalkan penyembahan. Saudara, Tuhan bilang, lihat, aku pernah kehilangan Simpson yang begitu aku urapi, tapi dia memilih mabok, main perempuan, potong rambutnya. Dan dia berkata, aku pernah kehilangan Saul yang aku begitu hinggapin dan menjadi manusia lain. Tapi kemudian karena iri, dia meninggalkan hati penyembah, hati yang penuh cinta. Saudara, dia bilang, aku pernah kehilangan ini. Dia yang dulu menyembahku dengan sangat cinta. Dan dia meninggalkan itu. Aku pernah kehilangan Israel Yusta. Aku pernah kehilangan banyak, dan dia sebutkan nama Tuhan yang kehilangan cintanya.
kehilangan penyembahan seperti Jeffrey Chandra dan sebagainya. Dan malam itu dia bertanya sama saya, maukah engkau menemaniku selama-lamanya? Memberikan penyembahan cinta. Maukah engkau sekali lagi bersama-sama membangunkan penyembah-penyembah 1 juta? Maukah engkau mendirikan Pondok Daud sekali lagi, di mana isinya penyembah? Maukah engkau berjalan sekali lagi meletakkan mesbah? Berjalan sekali lagi ada di puncak-puncak keilahian? Maukah engkau sekali lagi meletakkan ego, menghancurkan apapun yang bukan dari Tuhan untuk kita menjadi penyembah cinta? Saudara, dan hari itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku mau. Malam itu saya tulis kata-kata, saya kirim ke Holmes. Dan kata-katanya, aku tidak mau kehilangan satu momen pun. Tidak mau kehilangan satu hari pun Roh Kudus. Aku mau ketika engkau turun, aku menemanimu. Ketika engkau menyembuhkan, aku menemanimu. Ketika aku bersamamu melihat jutaan jiwa-jiwa dipulihkan. Ketika semua kerinduan Tuhan dijawab. Ketika lawatan terbesar, saya mau ada di sana. Saudara, dan hari ini, apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan jadi penyembahan cinta. Saudara, penyembahan itu bukan duduk diam dan main musik. Saudara, penyembahan itu bukan, saudara, ketika saudara mungkin nyanyi dan doa pakai talit dan bawa dupa. Tapi penyembahan itu setiap kali saudara jalan sama Tuhan dan saudara berteriak dan bersyukur. Setiap kali saudara mungkin sedang diperlakukan tidak adil, dan saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau ini sedikit menemanimu dalam penderitaan, sedikit menemanimu dalam diejek dan difitnah, maka terima kasih. Maka itu jadi penyembahan cinta. Ketika saudara kerja dan uangnya saudara persembahkan buat Tuhan. Tapi ketika saudara melayani family, saudara melayani orang-orang di kantor, dan bagaimana mereka dijamah, itu juga penyembahan. Mari saudara, sepanjang hari ini 7 kali dalam sehari, saudara lewat penyembahan, dalam arti doa, lewat kita bereaksi benar, lewat kita menyapa orang lain dengan sukacita, menyalurkan cinta, lewat saudara apapun. Saya berdoa kita melakukan penyembahan cinta. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membalas saudara kemarahan. Kita tidak membalas dengan hati yang flat. Tapi kita mau berkata, Tuhan, biar ini mezbah cinta. Ada mezbah cintanya Abraham. Dia bawa Ishak yang terbaik. Ada mezbah cintanya Nuh. 100 tahun ketok bangun yang namanya Bahtera. Ada mezbah cintanya Musa. 80 tahun gendong bawa saudara penyembahan dari mengembalakan domba sampai mengembalakan orang Israel yang bebal. Saudara, penyembahan Joshua yang hampir isinya perang dan perang dan perang untuk menaklukkan seluruh Israel. Tapi itu semua adalah penyembahan cinta. Penyembahan yang dilakukan tidak karena sekedar, tapi karena cinta.
Apapun yang saudara lakukan pagi hari ini, menyembah. Saudara-saudara mungkin kerja, ibu rumah tangga, rumah singgah. Sekali lagi harus ada garam, harus ada rasa, harus ada cinta. Dan saya berdoa apapun yang kita buat adalah penyembahan cinta. Tuhan, ini anak-anakmu. Biarkan kami menemanimu dalam segala hal. Biar kami ada di mana Roh Kudus mau berada. Roh Kudus manifestasikan. Dan biar apapun yang kami buat, ada penyembahan cinta. Ada God flavor yang menyentuh setiap aspek. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Saya serahkan selanjutnya pada Bunita. Tuhan, hamba bawa semuanya ini di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar sepanjang hari ini ada sebuah cinta yang mengejar kami. Kami tahu kami butuh direndam, kami butuh Tuhan. Kami butuh diciumi Tuhan. Syakarabasya. Once again, Ya Rabu. once again, To be with you. sing once again, once again.
selamanya Apa yang kita orang katakan tidak mungkin, lewati semua kemustahilan jadi keajaiban. kami mau lihat King Salsar itu berdiri di hadapan. Selamanya Kami mau lihat King Salsar itu menaikkan penyembahan. Bangsa kami menaikkan penyembahan di hadapan-Mu. Kau menyatukan hati dan derang. Apa yang orang katakan tidak mungkin, Lewati semua kemustahilan tapi bangsa kami akan menyembah jadi keajaiban. selamanya. Selamanya kita akan bersama. Ya Rabba Shodor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 . Selamanya Ya Rabba Shekelororororor. menyatukan hati dan derang. Selamanya kita lewati semua kemustahilan
Engkau yang sedang membutuhkan. Saya melihat gudang-gudang surga yang siap dibukakan. Tuhan itu mau mencurahkan berkat-Nya. Ada beberapa yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang membutuhkan kesembuhan. Ada yang membutuhkan setiap jawaban-jawaban doa. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Syakaraba shekenerem. Buat semua yang sakit letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Biaraba syadabarabase. Tuhan biar mengalir kesembuhan. Tuhan alirkan. Tidak perlu dengan tumpangan tangan atas hamba-Mu Tuhan. Tidak perlu dengan tumpangan tangan. Tapi saat Roh-Mu mengalir, syakarama syadadada. Ya Tuhan, mari sembuh. Sakit penyakit sembuh. Mari letakkan di bagian tubuhmu. Mari alirkan kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap virus, setiap sakit penyakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Sekali lagi hamba-Mu minta di hadapan-Mu, biar Engkau sendiri yang membangkitkan penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Sampai ada 1 juta penyembah atas Indonesia. Sampai tidak ada lagi Tuhan teriakan penderitaan dari bangsa ini. Tidak ada lagi teriakan kematian. Tidak ada lagi teriakan
yang Kau rindukan untuk kami nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan lagu yang biasa, tetapi lagu yang Engkau rindukan, yang dari surga. Untuk ini akan memenuhi seluruh atmosfer seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Heavenly Realm, kita mau membuka setiap portal surga, penyembahan. Kita tahu hari-hari ini, mulai memasuki tahun ini, itu di langit semuanya seringkali seperti ada sayap-sayap yang menutupi. Tapi setiap kali kita bangkit, kita naikkan penyembahan, saya tahu ada sayap surga yang dibentangkan atas bangsa kita. Hari-hari ini iblis berusaha menyebarkan sakit penyakit. Iblis berusaha menyebarkan virus-virus yang baru. Tapi sekali lagi kita yang dipanggil menjadi portal-portal ilahi. Kita mau satukan hati setiap hari Selasa, setiap hari Jumat. Untuk kita sekali lagi menaikkan penyembahan. Menaikkan, membawa surga menyentuh bumi. Membuat portal-portal ilahi supaya bangsa kita tetap akan melihat Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi, biar sepanjang minggu ini kita mau, biar ada penyembahan yang keluar dari hidup kita. Mungkin kita tidak bisa 7 kali, tapi katakan Tuhan, setiap kali aku diingatkan, setiap kali yang Kau rindu untuk aku menaikkan, Tuhan itu tiba-tiba tarik hati kita. Tuhan bisa bicara kepada kita. Dan kapanpun, mari berespon. Mari berespon. Dan ini akan membawa yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati semuanya.